Buya, saya seorang suami beranak dua. Istri saya selingkuh. Dia mengaku dan bertaubat. Saya terima itu karena saya khawatir masa depan anak saya. Saya minta istri saya itu bersumpah dan ia pun mau. Apakah perbuatan saya ini benar dalam menyelamatkan rumah tangga? Sebab ada yang bilang saya gak ada harga dirinya karena masih menerima istri yang selingkuh. Mohon pencerahannya, Buya. Baik, naudzubillah. Istri selingkuh, subhanallah. Punya yang halal masih melakukan yang haram. Terhina, rendah, dia dikutuk oleh malaikat. Dikutuk semuanya. Rendah, wanita hina. Sudah punya suami yang halal, tatanya dia melakukan yang haram. Takutlah kepada Allah. Hina dan hina. Durhaka tidak bisa dikira-kira. Tidak ada kebaikan. Artinya apa? Kalau ada seorang anak durhaka kepada ibundanya, terputus kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan durhakanya seorang istri kepada suami melebihi durhakanya seorang anak kepada ibunya. Khianat, rendah, zina, selingkuh kalau betul zina, na'udzubillah. Lirik-lirik itu sudah mulai neraka sih, sudah diambil neraka. Semakin nengah hati-hati. Baik, kemudian setelah itu, jika terbukti misalnya dengan pengakuannya, maka pilihan ada dua bagi Anda. Jika Anda bisa mendidik dia, yang pertama. Yang kedua, Anda bisa menyimpan aib tersebut, hebat. Biarkan dia di bawah naungan Anda. Anda didik dengan benar dan Anda tutup aibnya. Tapi kalau Anda tidak mampu, takut kalau aku masih dengan dia nanti terungkap aibnya, maka cerailah dia tanpa disebutkan sebabnya. Tapi yang ketiga yang saya amati, bagaimana orang pada tahu? Anda cerita kali. Yang bertanya tadi, kok orang pada tahu? Bilang kamu orang tidak punya harga diri. Kok orang lain pada tahu? Anda cerita kali. Haram menceritakan. Kalau ada seorang suami menemukan istrinya berzina atau sesuai dengan pengakuannya, ada dua pilihan. Dia tetap pertahankan di bawah naungannya dengan catatan tidak bakal terungkap sepanjang hidupnya. Kalau dia khawatir karena mungkin emosi besar, pisah dengan diam-diam, cerai tanpa disebutkan alasannya. Sebab kalau disebutkan alasannya, mengumbar aib, dan itu hukumnya haram. Tapi tadi kok orang pada tahu lalu berkata kamu tidak punya pendirian. Kenapa kok bisa tahu? Siapa yang bercerita? Istri mungkin tidak bercerita, tapi Anda, awas, hei para suami, musibah memang di rumah Anda. Kalau ada seorang suami di rumahnya ada wanita yang selingkuh, naudzubillah, musibah bagi Anda. Akan tapi angkat derajat dirimu dengan menutup aib istri. Kasihan dia, wanita rendah dia. Kalau tidak Anda angkat, siapa yang mengangkat nanti? Ayo Anda angkat dia. Anda nasihati, berjanji untuk tidak mengulangi. Anda terus nasihati dan berjanji Anda untuk tidak mengulanginya. Anda untuk tidak mengungkap kejelekannya. Kenapa? Membongkar aibnya orang lain adalah dosa. Akan tapi sekarang kadang Masya Allah rebut, lalu cerita, angkat tangan, suamiku selingkuh, balas lagi, kamu juga. Waduh, habis. Pernah kejadian di mana kita? Habis-habisan caci maki, selingkuh, kamu yang duluan, kamu duluan. Ajib. Nasib buruk ini, nggak belajar semuanya. Aib harus ditutup. Itu dosa kepada Allah, dan takutlah kepada Allah, hai para wanita, dan kaum pria juga. Berzina adalah rendah hina. Seorang mukmin yang bertakwa susah berzina. Ada pintu halal, kenapa berzina? Ada pintu halal, kenapa berzina? Ada pernikahan, maka permudahlah pernikahan agar terbuka pintu halal dan tertutup pintu haram. Zina adalah rendah. Susah orang melakukan perzinaan, apalagi sudah punya suami, naudzubillah. Hanya wanita rendah saja melakukan demikian itu. Suatu ketika Nabi pernah mengajak baiat pada wanita Arab. Hei wanita Arab, baik ya Rasulullah, berbaiatlah kalian. Baiat untuk apa? Baiat untuk tidak mencuri. Baik, kami tidak akan mencuri. Berbaiat untuk tidak minuman keras. Baik, kami berbaiat. Terakhir, berbaiatlah kalian agar tidak berzina. Hindun, seorang wanita mulia, berkata, ya Rasulullah, atasnil hurratu, apakah kebayang orang seperti saya ini berzina sampai harus berbaiat kami berzina untuk tidak berzina? Enggak kebayang di kalangan kaum mulia perzinaan, enggak kebayang. Enggak kebayang bagi wanita mulia untuk melakukan perzinaan. Sampai diajak baiat oleh Nabi, mengatakan, atasnil hurratu, apakah kebayang seperti saya ini bisa zina? Sekarang kerendahan masuk rumah-rumah. Bahkan sudah punya suami melakukan perzinaan. Dan banyak sebabnya. Mata tidak dijaga, internet dibebaskan,
dan seterusnya, naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari sebab-sebab kehinaan. Yang pernah kepleset, ada pintu maaf, segera kembali kepada Allah. Hentikan dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Kalau seandainya terhina di dunia itu sementara akan, tapi jika terhinakan di akhirat, di neraka, hina yang sesungguhnya. Nasihat bagi suami yang punya musibah seperti itu tadi, tutup aib istrimu. Dalam keadaan kau pertahankan atau kau lepas. Dalam keadaan kau pertahankan atau kau lepas, jaga. Dan kalau anda mempertahankan dia, anda bukan rendah diri, bukan tidak punya harga diri. Harga diri anda ada di hadapan Allah, karena anda mendidik istri dan menutup aibnya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Allahu a'lam bishawab.